A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Babnya bab zikir dan doa. Hadis ke 1573. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus sholihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Akhrajahu Nasa'i wasahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan yang kekal yang baik ialah tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Maha Suci Allah, dan Allah itu Maha Besar. Dan sekalian pujian kepunyaan Allah, dan tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah. Dikeluarkan dia oleh Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu as-sholihat, al-baqiyat yang kekal, as-sholihat yang solih, yang baik, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa subhanallah, dan Maha Suci Allah, Allahu akbar, dan Allah Maha Besar, alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Akhrajah Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, wasahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Al-Hakim. Hadis ini sah. Maksudnya hadis ini menerangkan al-baqiyat. Al-baqiyat itu ada yang kekal. Maksudnya yang kekal di sini adalah al-baqiyat itu selihat yang kekal, yang sahih, ucapan-ucapan dia. Yang dimaksudkan dengannya adalah amalan-amalan yang soleh, yang tetap, yang kekal bagi pemiliknya, yakni ganjarannya selamanya. Itu dimaksud dengan al-baqiyatu sholihat, amalan soleh yang ganjarannya kekal untuk pemiliknya, yakni yang mengerjakannya. Yang mengerjakan apa? Ya ini zikir la ilaha illallah wa subhanallah Allahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dia merupakan ganjaran yang kekal terus menerus. Ya adalah bisa dipahami ya. Nah, ini keutamaan mengucapkan zikir la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ganjarannya kekal untuk orang yang berzikir ini. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 1573. Hadis Hasan atau di 412. Maksud wanita berzikir dengan tahlil, tasbih, takbir, tahmid dan hauqalah. Sunnah. Baca nih.
an Samurah bin Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami illallahi arba'un la yadurru kabi ayyi fitna badatta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akhrajahu Muslimun. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang amat disukai oleh Allah, 4 yang engkau tidak dipandang salah dengan mana saja engkau mulai. Maha suci Allah dan segala puji kemuliaan Allah, dan tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Bukan dia Muslim. Ya. Wan Samurah bin Jundab, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang disukai Allah ada 4, ada 4. La yaduruka bi ayyihinna bada'ta, tidak membahaya kamu dengan yang mana saja kamu mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Hadisnya sah. Nah, ini adalah zikir yang disukai oleh Allah. 4, ada 4. Pertama tasbih subhanallah. Kedua tahmid walhamdulillah. Dan yang ketiga tahlil ya, wala ilaha illallah. Yang keempat takbir Allahu akbar. Nah, kalau Allah suka dengan orang yang berzikir ini, maka dia banyak ganjarannya gitu ya. Jadi banyak zikir-zikir itu kita amalkan, yang kita tahu gitu kan, setiap hari. Amalan lisan ya boleh juga di dalam hati. Biasanya kan kita disuruh mulai yang mana aja gak boleh kan. Saya mulai dari Allahu Akbar juga boleh kan. Kayak dulu kami ayihina bada'ata gitu kan. Tidak membahayakan kamu dengan yang mana saja kamu mulai. Tapi biasa kita zikir kayak gini apa ya? Biasa kayak gini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang masih sunnah begini yang biasa kita hafal. Apa son? Zikir ini. Ya, kita baca. Banyak zikir-zikir itu banyak, dibagi waktunya, ya kan? Pertama kita ketemu zikir yang ini, terus zikir yang lain gitu. Yang penting dalam setiap hari kita harus berzikir. Dibaca ringkasannya. Ini 1574 hadis sah. Maksud mengajarkan berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kum sunnah. Ya. Dibaca. Lewat. Son, baca son. Baca artinya di Zade. Baca artinya enggak apa-apa kan? Enggak, bahasa Arab kalau bisa. Satu berapa ya? 74 ya? 75 75 ya. Dari Abi Musa al-Asy'ari, ia Salah pedang. Anak Abi Musa Lastai
Las'aisi Asy'ari. As'ari qala Rasulullah sallallahu Kola. qala Di kola dulu. Kola ada dua kan? oh iya qala Rasulullah Kolali. oh iya qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdu Ya abdallah. ya abdullah Ibna ini ibna Allah Qais. apa Qais ya. oh iya Qais Jangan loncat-loncat. Qais Allah aduluka ala kanzi Kanzin. kanzin min kunuzil Nuzil. jannati Mm-mm. la haula wala quwata illa billah muttafaqun alai Mm-mm. apa Zadan nasi jadanasi nasa ini ya apa sih jannada Zadan nazai. nasi la maljala La malja'a. minallah Illa ilaihi. ilahi. Dari Abi Musa al-Asy'ari ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saya, hai Abdullah bin Qais, maukah aku unjukkan kepadamu satu simpanan daripada simpanan surga, ialah tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah. Muttafaq alaih. Nasai, hamba tidak ada empat lari dari Allah melainkan kepadanya. Deh. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dan dari Abu Musa al-Asy'ari qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Ala, tidakkah, maksudnya maukah, adulluka, aku tunjukkan kepadamu, ala kanzin, atas simpanan, min kunuzil jannah, dari simpanan-simpanan surga. yakni la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Muttafaqun alaih. Zadan Nasai, Imam Nasai menambah, la malja'a minallahi illa ilaih, tidak tempat berlindung dari Allah illa ilaih, melainkan kepadanya. Nah, hadis ini hadis sah gitu ya. Hadisnya menerangkan bahwa harta simpanan, maksudnya ganjaran yang menjadi simpanan di surga nanti itu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian saya menambah la malja, tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung. Lalu situ dari apa? Terjemahannya. Hah? Menaikkan kepadanya. Melainkan kehendak Allah. Tidak ada tempat lari. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat lari dari, maksudnya dari ketentuannya ini, angkodoihi. Tidak ada tempat lari dari ketetapannya ilaih, melainkan kepadanya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Melainkan kita kembali kepadanya gitu, kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah.
Yo, kita terima kodoknya, ya kan? Ikhlas, sabar menerimanya. Nah, itu diantara hakikat sabar, menerima takdir Allah. Sabar kan ada 3 macam itu. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima takdir Allah. Nah, ini kita suruh berzikir la haula wala quwata illa billah, la malja'a minallahi illa ilaihi. Banyak hafalan kalau ini Son. Hah? Dihafal dikit-dikit. Boleh dibaca ringkasannya. Hadis 1575. Hadis sa. Maksud pahala berzikir la haula wala quwata illa billah, simpan dalam surga. Hukum sebagai ketentuan. Lanjut bos, baca bos. Anin Nu'man ibni Bashirin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a wal ibadah rawahul arba'ah wa sahahu Tirmidzi. Dari An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Dikeluarkan dari yang 4. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan disahkan oleh Tirmidzi. Satu lagi saya lihat terus. Walahu min hadithi ala Anas. walahu min hadithin Anasin marfu'an bilafzi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan baginya dari hadis Anas dengan marfu' dengan lafaz doa itu sumsum bagi ibadah. Bos. Lanjut. Enggak, udah. Nah, Wa Nu'man bin Bashir, dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu semoga menurut keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna du'a wal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam yang 4, wa sahahahu Tirmidzi, dan disahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walahu, dan baginya, bagi Imam At-Tirmidzi, in hadisi Anas, dari hadis Anas marfu'an secara marfu' bilafzi ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah sumsum di situ ya, sumsum ibadah. Ya, hadis yang 1576, hadis Nu'man bin Bashir ini dikatakan itu hadisnya sah. Kalau hadis Anas hadisnya lemah. Jadi yang benar adalah doa itu adalah ibadah. Ya. Jadi orang yang banyak berdoa ya banyak ibadahnya. Baca dikasih ini. Hadis 1576. Hadis An-Nu'man sah. Hadis 1577. Hadis Anas Umar, maksud doa itu suatu ibadah. Hukum sebagai ketentuan. Nah, dari sini kita tahu ya kan, kalau ibadah itu kan hanya Allah saja yang ditujukan. Kalau dituju kepada selain Allah maka itu namanya syirik. Itu orang-orang yang berdoa kepada mayit,
patung dan yang lain-lainnya. Nah, itu termasuk syirik. Tapi membatalkan keimanan Ustaz. Apaan? Membatalkan. Ya akidahnya batal, rusak akidahnya. Tidak rusak, berarti dia harus syahadat. Enggak lain, ada perkara syirik yang enggak harus ibadah, kayak misalnya riya emang harus bersadat lagi. Nah, boleh baca kesan ini? Udah tadi. Baca. Lagi dua kali. Nah, Ulang. Cak. Walahu min hadisi Abi Hurairah rafa'ah laisa rafa'ahu laisa syai'un akrama Allahi minad du'a wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan baginya dari hadis Abi Hurairah, ia rapakan dia tidak ada satupun amal hati yang lebih mulia pada pandangan Allah daripada doa, dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. ya. Walahu min hadisi Abi Hurairah, dan baginya bagi Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga dunia dia merafakannya, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah minat doa daripada doa. Wasohahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Hakim. Di sini sah. Maksudnya menekan doa itu termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah. Kalau paling mulia di sisi Allah berarti kita pasti banyak berdoa. Deh dibaca ringkasannya. Hadis 1278 hadis sah. Maksud amal hati yang paling mulia pada pandangan Allah ialah doa. Hukum sebagai ketentuan. Doa, kalau nggak mau doa sama lu dikatakan orang yang sombong. Baca hadis berikutnya. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal azani wal iqamih. Benar tak? Iya, walikumati La yuraddu la yuraddu. La yuraddu akhrajal hunnasa niyu wa ghairuhu wasahahu banu ibnu wa ghairuhu. Dari Anas dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa antara ajan dan iqamah dari farah dikeluarkan dia oleh Nasa'i dan lainnya disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal azani wal iqamah, doa antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak ditolak. Akhrajahu Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, wa ghairuh dan lainnya, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, wa ghairuh dan lainnya. Hadisnya sah. Maksudnya hadis ini menerangkan waktu yang makbul untuk berdoa antara azan dan iqamah. Maka itu muadzin ya. Kalau habis azan ya langsung buru-buru qomat. Ya kan? Dikasih waktu. Kan di hadis lain itu seperti orang makan. Kalau makan yang nampak ya
Iya nih. Nih. Makanya kalau nambah berapa menit? Lama. Wah, 5 menit Pak. Nanti makanya kagak dikunyah apa ya? Nanti kan 10 menit ya. Tuh. Doa yang banyak tuh antara adzan dan iqamah. Karena itu waktu yang makbul. Dan kemudian waktu yang makbul juga jawful lail. Waktu yang makbul jadi selain mana yang kita nih? Terus 13 belakang Mas. Sudah. Hapus. Gak ada. Udah nggak usah ganti kalau nggak ada. Aduh, ini susah. Ya aku sih bang. Kemarin nih. Permanen. Nggak permanen, dia tahu apa ya, agak kuat ini. Jadi ada sahabat Abi Umamah bertanya, aku berkata, ayat doa doa yang manakah asma yang lebih didengar? Kalau Nabi bersabda, Jawful lail, di tengah malam ya. Tengah malam dan wa adbarus sholawatil maktubat, dan di belakang sholat wajib, maksudnya setelah sholat wajib. Tuh apa namanya, waktu yang makbul. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dari jalan Abi Umamah. Jadi yang berkata atau yang bertanya Abu Umamah.
Baca nih. Baca ringkasannya. Hadis 1579 hadis sa maksud menganjurkan berdoa antara azan dan qomat hukum sunat. Ya. Hadis berikutnya. Tuh, Tuhan baca Tuhan. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abadihi idza rafa'a yadahi ilaihi Yadaihi. yadaihi ilaihi an yaruddu huma mana sih sifran akhrajahul arba'atu illa nasa'i wasohahu apa sih Wasahahul hakim. wasohahul hakim. Dari Salman ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Tuhanmu itu pemalu, pemurah, yang malu terhadap hambanya. Apabila hamba itu angkat dua tangannya padanya, akan menolaknya dengan hampa. Dikeluarkan dia oleh 4 kecuali Nasai, dan disahkan dia oleh hakim. Lagi Jod. Ngeri. Astagfirullah. An Umar. Anak Umaru qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi fi du'a ilam yarudduhuma hatta mahai bihima wajahahu akhrajahu Akhrajahu Tirmizi. Akhrajahu Tirmizi walahu hidu minha. Dari Umar ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengulurkan dua tangannya dalam berdoa, tidak ia kembalikan keduanya hingga ia sapukan keduanya di mukanya. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ada baginya beberapa syahid setengah daripadanya. Satu lagi. Astagfirullah. Hadis Bani Habbasin Inda Abi Daud wa ghairihi wa majmu'uha yaqodi billahu hadisun hasan. Hadis Ibnu Abbas di sisi Abi Daud dan lainnya dan sejumlahnya menunjukkan bahwa itu hadis hasan. Iya. Lagi San. Enggak. Bulan. Wan Salman radhiyallahu anhu, semoga meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum,
sesungguhnya Tuhan Rabbmu hayyun, malu, karim, sangat pemalu, karim, sangat mulia. Yastahi min abdihi, dia malu dengan hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaih, apabila mengangkat kedua tangannya kepadanya. Ayyarudahuma sifron, dia menolaknya dengan hampa. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh Imam yang 4, ilan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Wasahahul Hakim, dan disahkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis ini banyak ulama berselisih kalau diringkas tidak hadis lemah, ya. Jadi masuk hadis menerangkan kita ketika berdoa dianjurkan mengangkat kedua tangan. Tapi hadis ini lemah. Yang mengangkat kedua tangan saja. Ya. Kemudian hadis berikutnya An Umar radhiyallahu taala an, semoga Allah taala sama dirinya, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW kita mata yadai, apabila mengangkat kedua tangannya doa di dalam berdoa, lam yaruddahuma, maka dia tidak mengembalikannya, hatta yang sahabihima wajahahu, sampai dia mengusap dengan keduanya ke wajahnya. Akhrajahu Tirmidzi walahu syawahid, dan dia memiliki syahid minha, di antaranya hadis yang bawahnya itu hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, Indah Abi Daud, di sisi Imam Daud, wa ghairi, dan lainnya, wa majmu'uha, dan himpunannya dari yang terkumpul, yang menuntut di anahwa di sunnah hasan, bahwa hadisnya adalah hasan, kata Ibnu Hajar. Yang sini ringkasannya hadis lemah. 16 hadis 1581 menerangkan kalau habis doa angkat kedua tangan, jangan langsung dikembang aja, langsung diudah selesai, jangan gitu kan, sebelum mengusap ke muka. Nah itu maksud hadis ini gitu, habis mengangkat kedua tangan, doa usap ke muka. Tapi hadis ini lemah. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 1580, hadis lemah. Maksud boleh mengangkat tangan ketika berdoa. Hukum sebenarnya tidak boleh kecuali yang ada contohnya. Hadis 1581, hadis lemah. Hadis 1582, maksud boleh mengangkat tangan setiap berdoa dan mengusap muka dengan tangan, itu hukum sebenarnya bid'ah. Ya. Nah, kalau di dalam kajian ilmu mustalah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa, hadisnya itu dihukumi mutawatir, walaupun persoalan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu? Ya, kayak misalkan contoh di hadis Arba'in ada kata Nabi bercerita tentang seorang laki-laki yang rambutnya kusut, kemudian dia berdoa sambil mengangkat kedua tangan, ya Rob, ya Rob, ya kan? Tapi pakaiannya haram dan seterusnya. Yang banyak persoalan itu yang jelas ada mengangkat kedua tangan, begitu maksudnya. Jadi dihukumi hadis mutawatir. Nah,
Terus bagaimana kita mengambil sikapnya itu menyikapi persoalan ini? Insya Allah yang lebih tengah-tengah. Kalau nggak ada contohnya, ya kan, nggak dicontohkan oleh Nabi. Misalnya contoh apa namanya itu, habis sholat wajib, Nabi tidak ada mencontohkan ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, karena tidak ada contoh, maka sebaiknya kita tidak kerjakan. Nah itu. Nabi di hadis lain itu, di hadis Anas, Nabi Anas berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa. Kata sahabat Anas, Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya di atas sesuatu pun dari doa melainkan ketika sholat istisqa. Sholat istisqa doanya bukan begini. Kalau kita biasa dengar begini kan, ya, begini, tinggi. Doa minta turun hujan. Nah, jadi insya Allah yang lebih selamat buat kita itu. Jadi kita bukan nggak boleh mengangkat lutut. Silakan aja itu kan, mau mengangkat kedua tangan secara mutlak gitu ya. Tapi yang lebih selamat insya Allah apa namanya, kita tidak mengangkat kedua tangan melainkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika sholat Jumat, doa khotib bukan angkat kedua tangan begini. Orang khotib angkat kedua tangan begini salah. Di hadis ya, tuh begini khotib nih, begini nih. Kalau nanti jadi khotib Jumat saya untuk ya misalkan ya kan, dalam misalkan lagi safar ini ke puncak, oh ya kita sholat Jumat dulu, ya udah nanti jadi khotib deh, doanya gini nih, bukan gini, nggak ada contohnya gitu. Nah jadi kita mengangkat tangan kalau dicontohkan oleh Nabi. Udah dibaca ringkasannya ya. Satu lagi ya. Bos. Lagi. Boleh. Boleh. 1583. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'alan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala shalah Alayya Salatan rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang paling hampir kepada aku di hari kiamat ialah yang paling banyak bersalawat atasku. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Iya. Wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas bi, sehingga manusia yang lebih utama bersamaku yaumal qiyamah, di hari kiamat, aksaruhum adalah mereka yang paling banyak alayya atasku sholatan, salawat, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku gitu ya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Maksudnya asalnya itu dari ringkasan itu.
Nah, ini saya menerangkan menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan keutamaan itu adalah seutama-utama manusia di hari kiamat. Banyak salawat, kalimat salawat kurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Atau ini ketika disebut nama Rasulullah misalkan kita baca sallallahu alaihi wasallam. Iya, baca hadis. Bahasa Arabnya jangan bahasa biasanya doang. Nah, Rasulullah SAW disebut, ya kan? Dan dari sini banyak kita berselawat kan? Kalau Rasulullah SAW, berapa kali itu kita ulang-ulang tuh kata, iya, lebih banyak berselawat. Kan doa itu ya, mendoakan sahabat juga dengan serius. Insya Allah cukup ya, segini dulu ya. Ya Bos ya. Hadis 1583 Hadis Hasan tahun 426. Maksud mengajarkan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukum sunnah. Kita juga sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kalian bersalawat.